Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu. Sekalipun ibadah ini kita masih lakukan di rumah kita masing-masing, kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita di dalam persekutuan kita saat ini. Kita percaya Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Oleh karena itu kami mengundang jemaat bangkit berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 94 ayat yang pertama, berhimpun kita semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah Dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Berilah wajah-Mu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Untuk hormat Tuhan, kami mengundang jemaat berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan
yang kami pilih dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut hukum Tuhan ini dengan menggunakan nyanyian Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang benar, yang jalannya menurut hukum Allah, yang hatinya selalu bergemar, hendak mencari Tuhan sedekala, sukanya yang terlebih besar, memelihara kesaksian Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Respon pengakuan dosa dengan menggunakan nyanyian rohani 146 ayat 1. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama,
maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita merespon berita anugerah dengan menggunakan Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan-Mu di batangan yang teguh, puji Allah halik dunia, maha kuasa dan benar, perbuatannya besar, puji Dia, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Hari Minggu yang Tuhan kuduskan buat kami bersama dengan segenap umat-Mu di seluruh muka bumi. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu yang kami telah lewati. Walau ada banyak rupa-rupa tantangan, suka duka kehidupan, tetapi kami membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Dan saat ini kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mohon pimpinan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan saat ini. Ya Allah yang ada di dalam sorga, berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, dan lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan dari Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban mereka berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang pun menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, supaya itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau misbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi misbah, ia bersumpah demi misbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugur orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Yesus mengecam kemunafikan. Daripada renungan kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencermati atau memperhatikan dengan saksama Matius 23 ayat 1 sampai 36, kita mendapat gambaran mengapa Tuhan Yesus mengecam habis-habisan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Orang Yahudi mengenal ungkapan Musa menerima Taurat dan menyerahkannya kepada Yosua. Dan Yosua menyerahkannya kepada tua-tua. Dan tua-tua menyerahkannya kepada nabi. Dan para nabi memberikannya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Matius 16 ayat 6, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan keras supaya hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ragi dipahami di dalam kehidupan orang Yahudi adalah simbol kejahatan. Dengan kata lain, hati-hatilah terhadap pengaruh busuk dan penuh kejahatan dari orang Yahudi.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa selama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajar kamu tentang prinsip-prinsip penting dari hukum Taurat yang diterima Musa dari Allah, kamu patut dan wajib mematuhi mereka. Dalam Matius 5 ayat 17-20, di mana 10 hukum Tuhan atau dasar kita didasarkan pada 2 prinsip utama. Yang pertama didasarkan pada penghormatan, yakni penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada namanya, dan penghormatan kepada orang tua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua didasarkan pada penghormatan terhadap sesama manusia, yakni kita diharapkan untuk menghormati atau menghargai nama baik seseorang. Kita menghargai pribadi seseorang termasuk apa yang ia miliki atau harta bendanya. Prinsip-prinsip ini bersifat kekal. Jadi selama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajarkan penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada sesama manusia, ajaran mereka wajib kita taati karena sesungguhnya adalah perintah dari Allah sendiri dan ini berlaku secara kekal. Tetapi sayang bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah memberikan banyak tambahan atau bahkan ratusan dan ribuan peraturan dan ketetapan-ketetapan, sehingga menjadi beban yang tidak lagi diterima. Mereka membangun pagar di sekeliling hukum Taurat, dan celakanya mereka membuat peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, tetapi mereka sendiri tidak mau mematuhinya. Dalam ayat 5, bacaan kita saat ini dikatakan, semua pekerjaan yang dilakukan mereka atau ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hanya dimaksudkan supaya mereka dilihat. Disinilah awal kekeliruan dan awal kejatuhan dan mereka tersesat. Motivasi mereka sungguh melenceng dari cita-cita luhur mereka, yakni ingin memelihara Taurat seteliti mungkin. Kini agama orang Yahudi telah menjadi pameran yang tidak dapat lagi dihindari. Saudara-saudara, mereka dalam menggunakan pakaian seperti tali sembayang dan jumbai dimaksudkan sebenarnya untuk mengingat firman Allah atau perintah Tuhan. Bisa kita lihat dalam Ulangan 22 ayat 12. Namun diselewengkan mereka. Mereka menggunakan jumbai-jumbai dalam ukuran yang besar untuk memamerkan kesalehan seseorang dalam rangka menarik perhatian orang lain pada diri mereka sendiri. Selanjutnya orang Farisi senang sekali mendapat atau menduduki tempat utama ketika diundang makan, entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan tuan rumah. Orang Farisi juga senang sekali menduduki tempat duduk yang paling depan di rumah-rumah ibadat. Saudara-saudara, di Palestina pada zaman Yesus, tempat paling belakang adalah ditempati untuk anak-anak dan orang-orang biasa. Makin ke depan tempat duduknya, makin besar kehormatan orang yang mendudukinya. Tempat duduk paling terhormat di antara semua ialah tempat duduk para tua-tua yang menghadap jemaat.
Di tempat terhormat inilah mereka dapat dilihat semua jemaah yang hadir, dan biasanya mereka dalam sepanjang ibadah mereka bertingkah dengan gerak-gerik kesalehan yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua jemaah yang hadir. Selain itu mereka senang sekali dipanggil sebagai Rabbi dan diperlakukan sangat hormat. Bahkan mereka senang disebut sebagai Bapa. Jadi seluruh pola hidup orang Farisi dan ahli Taurat ialah berpakaian dan bertindak sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pada dirinya sendiri. Inilah sejumlah tindakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyimpang, yang menjadi alasan oleh Yesus untuk mengecam habis-habisan bagi mereka. Karena itu berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam pasal 23 ini ada 8 kali Yesus menyebut kata celakalah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena itu menarik untuk kita cari tahu apa asal-usul kata celakalah itu. Kata celakalah dalam kata Yunani ouiai, kata ini sukar diterjemahkan, tetapi mengandung amarah dan duka cita. Ini merupakan amarah yang benar-benar marah, amarah yang lahir dari hati yang penuh kasih, yang hancur karena kebutaan manusia yang bebal. Kemudian kata munafik, penting juga kita cari tahu kata munafik dalam kata bahasa Yunani, hypokrites, berarti orang yang menjawab, atau boleh disamakan dengan aktor. Lalu artinya berubah maknanya, yaitu mengandung makna yang sangat buruk. Seseorang yang berpura-pura atau yang bersandiwara. Orang yang memakai topeng untuk menutupi perasaan hatinya yang sebenarnya. Orang yang menunjukkan perasaan di luar saja. Padahal lain di hati, lain di bibir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu adalah orang-orang yang sedang main sandiwara. Yang Yesus maksudkan ialah bahwa seluruh gagasan mereka tentang agama meliputi ketaatan secara lahiriah seperti mengenakan tali-tali sembahyang dan jumbai, menjelaskan aturan dan ketetapan Taurat dengan sangat ketat. Tetapi dalam hati mereka terdapat kebencian, iri hati, kesombongan, dan keangkuhan. Bagi Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang suka mengenakan kedok kesalehan yang sangat halus untuk menutupi hati yang sangat tidak saleh dan perasaan yang sebenarnya mengandung hal yang tidak benar. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Kelihatannya saleh tetapi perbuatannya sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan jahat. Kelihatannya terlalu terhormat tetapi secara sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Karena itu firman Tuhan ini sangat berharga buat kita, supaya kita jangan terjatuh dengan sikap atau cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi mari kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, belajar dengan tulus dan ikhlas, agar kita tidak bersikap pura-pura, tidak bersandiwara atau bertindak sebagai orang munafik. Orang munafik pada dasarnya adalah pembohong. Pertama-tama dia membohongi diri sendiri, membohongi Allah dan membohongi orang lain. Dan ini yang paling dikecam oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan semangat baru kepada kita, agar kita jangan terjebak, jangan menjadi pemain sandiwara, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkata apa adanya atau jujur. Jangan lain di hati, lain di bibir. Semoga terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan hidup kita dengan firman Tuhan. Kita berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang Farisi baru, menjadi pemain sandiwara, tetapi kita menjalani hidup ini dengan tulus apa adanya. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Serahkanlah selalu hidup kita kepada Tuhan, agar kita tidak mudah terjatuh dalam rupa-rupa godaan, termasuk popularitas seperti yang diinginkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita menurut program kerja Jemaat Telo pada tanggal 15 bulan 11 akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita rayakan adalah ketetapan Yesus Kristus sendiri, seperti tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri.
agar kita memperoleh kekuatan. Karena itu dengarkanlah arti dan makna perjamuan kudus. Sebagaimana dikatakan Yesus, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Sehingga ia merelakan diri menggantikan manusia memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Dengan matinya ia telah berjuang melawan dosa, yaitu maut. Dan oleh kuasa Allah ia menang, sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Agar setiap orang yang menjadi umatnya, yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, Yesus Kristus telah menetapkan suatu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang dikuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita terima menjadi tanda dan meterai bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu menjadi tanda dan meterai bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan sama-sama menantikan keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Kristus dalam rumah Bapa, dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami dalam kasih. Demikian persiapan kita, dan kita menggumuli dengan sungguh-sungguh selama 2 minggu. Dan pada tanggal 15 November yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati, sambil mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, sehingga kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun demikian kami yakin akan anugerah pengampunan dosa yang Engkau jaminkan melalui Yesus Kristus. Maka kami mohon, kuduskanlah kami dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang direncanakan pada tanggal 15 November yang akan datang. Sehingga tidak ada di antara kami yang berhalangan, tetapi kami diizinkan, dimungkinkan oleh Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian dengan menggunakan nyanyian rohani 84 ayat 1 dan 4. Pelita
Saudara-saudara, kita sampai pada akta pengakuan iman rasuli. Untuk hormat Tuhan, kita bersama-sama berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat dan membawa semua kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Teristimewa Tuhan memperkenankan kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya Tuhanlah yang patut kami besarkan dan agungkan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kehidupan kami. Mengingatkan kami peringatan keras oleh Yesus bagi orang-orang yang bersikap munafik dalam hidup ini. Seperti yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, tetapi justru melakukan tindakan yang memalukan karena mereka kelihatan saleh, tetapi secara sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan. Kasihani kami Tuhan supaya kami tidak terjebak, tidak terjatuh dengan tindakan atau perbuatan yang sama. Agar dalam hidup kami belajar hidup jujur dan belajar setia taat kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu yang sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus. Kami mohon, kami berdoa untuk semua umat-Mu di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka sehari-hari. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Allah selalu menolong dan memberkati, sehingga dalam hari-hari tua mereka selalu menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu. Kami mohon, begitupun umat-Mu dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari. Baik itu sebagai abdi negara, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, apapun tugas pekerjaan umat-Mu, Allah berkenan memberkati agar boleh membawa berkat dalam kehidupan umat-Mu. Kami senantiasa mendoakan semua saudara-saudara kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan, berjuang untuk menciptakan pekerjaan. Allah memberikan hikmat sehingga mereka tidak putus harap. Terlebih pada saat ini, di masa sukar untuk menemukan dan mencari pekerjaan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kami selalu berharap kasih penyertaan-Mu selalu berharap bersama anak-anak-Mu. Semua anak-anak kami dalam pendidikan Allah berkenan memberkati. Sehingga melalui pendidikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas dan teristimewa, takut dan hormat kepada Tuhan.
semua anak cucu kami yang masih kecil. Tuhan pun melindungi mereka agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah melalui asuhan didikan orang tua mereka masing-masing, selalu dipandu pada jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu semua pergumulan-pergumulan jemaatmu, baik itu pergumulan karena masalah ekonomi. Allah menjawab doa dan harapan umatmu. Karena masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan pun menjawab dan memulihkan. Terkhusus Tuhan, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, Tuhan Yesus dokter agung berkenan menghalau virus ini, menjauhkan dari kehidupan kami, dan memulihkan kehidupan umatmu di seluruh muka bumi, agar kami sadar bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan alam ciptaanmu ini, agar tidak lagi menakutkan bagi kami, tetapi kami selalu mengandalkan Tuhan bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Kami mohon, Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami selalu menyadari Tuhan bahwa ulang tahun adalah pertambahan usia, adalah anugerah dari Tuhan. Dan dengan bertambahnya usia mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam hidup mereka. Berkati dalam hari-hari anugerah-Mu, agar mereka selalu tahu mensyukuri berkat kemurahan-Mu. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu hamba-Mu Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, yang Tuhan tahu sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan memulihkan sehingga hamba-Mu boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon, ya Allah yang ada dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan umat-Mu di semua dapil, kami mohon kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Jauhkan sakit penyakit malapetaka, dan sejahtera Allah selalu rancangkan dalam hidup kami. Bangsa dan negara kami bawa kepadamu. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan segenap aparat negara, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Para majelis, Kantoria, Pianis, tim multimedia yang meliputi ibadah ini. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Berkati segenap majelis jemaat-Mu di tempat ini, agar kami semua terpelihara oleh kasih Tuhan. Ya Allah yang ada dalam surga, ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Dengarkan seruan doa permohonan kami. Doa ini kami bawa kepadamu hanya melalui Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan
untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 154 ayat 1, "Jika jiwaku berdoa." Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Dan kami mengaku bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan di dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu, dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian respon persembahan syukur kita nyanyi dari nyanyian rohani nomor 154 ayat yang kedua, "Jika jiwaku berdoa." Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, berilah aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, dan mengerti dan percaya. Biar hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, memuji Tuhan dengan menggunakan Mazmur 121 ayat 1. Terurunglah tengadaku, lah daripada pertolongan dibela.
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu dan hadapilah serta jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita selesai. Saya atas nama majelis yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 86 ayat 1 dan ayat yang ketiga, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Jangan sesat